Selamat datang di Open Mic Pikiran Bertanya. Lihat ya, kalau kacang lupa kulitnya itu memang ya harus begitu toh. Kalau kacang terus kemudian di dalam kulit terus kan dia pasti akan mati. Bener-bener Atau nggak bisa tumbuh, nggak bisa berkembang. Setuju banget sih, Om. Dan nggak mungkin juga kulit bisa tumbuh berkembang gitu loh, nutup terus gitu juga nggak mungkin. Selamat datang di Open Mic Pikiran Bertanya. Nah, kita itu hari ini mau membahas tentang peribahasa lagi nih kita nih. Kita membahas tentang peribahasa lagi. Gimana, Om? Pakar ketidaktahuan kita. Kita mau bahas peri yang mana lagi nih? Peri yang bahasa. Oh, Peri yang bahasanya itu. Oh. Nggak tahu deh itu singkatan dari mana, kenapa ada nama perinya ya. Iya. Wah, nggak tahu sih, Om. Kenapa itu ya? Di sini ada satu peribahasa juga yang kadang-kadang saya bikin bingung gitu. Ini tapi ada hubungannya dengan sesuatu yang bisa kita makan, Aryo. Waduh, suka kita makan. Apa ya peribahasa yang ada makanannya ya? Nggak tahu, Om, aku lupa, Om, peribahasa. Pernah ini nggak apa namanya makan kacang? Kacang? Nggak pernah loh, Om. Itu mah kalau lagi nonton bola itu paling mantap itu makan Ya. kacang gitu kan. Nah, sekarang dalam peribahasa yang menggunakan kacang gitu. Peribahasanya kira-kira berbunyi gimana? Oh, itu iya. Apa namanya? Apa kacang lupa kulitnya ya? Apa Ya, sih? Itu. Kacang lupa kulitnya gitu. Oke, artinya apa itu kacang lupa kulitnya itu? Kacang lupa kulitnya itu pokoknya seingat aku ya itu tentang orang gitu ceritanya dia lupa sama asal muasalnya, lupa balas budi gitu lah, kayak katanya sih gitu Ya. katanya. Tapi cocok nggak sih diterjemahkan seperti itu kalau kacang lupa kulitnya? Jujur aku nggak ngerti, soalnya aku nggak ngerti pola pikir kacang gitu. Si kacang ini aku nggak tahu gitu dia mikir apa. Sekarang gini, kacang itu kalau ditanam itu emang masih pakai kulit. Enggak lah, Om, kacang itu Tumbuh itu kulitnya ada terus gitu. enggak Om, kacang itu kan ya kalau mau ditanam harusnya sih ya kalau misalnya sesuai sama tanaman-tanaman yang lain ya, Ya, pasti lepas sama kulitnya dulu baru bisa ditanam gitu kan. Ya. Nah, sekarang masalahnya kan kalau begitu emang kacang harus lupa kulitnya dong kalau supaya hidup. Ayo, pemirsa gimana? Aku nggak ikut. Ada nggak kacang yang sampai dengan gede gitu sampai jadi pohon itu tetap ketutup kulit terus gitu? Jadi ternyata harus apa kulitnya tuh sampai jadi pohon gede gitu. Iya, itu namanya kacang nggak lupa kulitnya. Kalau kacang lupa kulitnya kan berarti memang setelah dia tumbuh kulitnya dibuang kan? Memang dia nggak akan bersatu sama kulitnya terus kan? Iya, dia harus keluar dari zona nyamannya. Iya. Harus keluar dari zona itunya gitu. Jadi harus keluar dari Di dalam kulit. kulitnya itu kalau nggak, soalnya kalau misalnya dia di dalam kulitnya ya itu malah nggak berkembang, Om, malah nggak bisa tumbuh ya nggak sih? Mati. Malah mati gitu kalau dia nggak keluar dari kulitnya. Berarti Kalau gitu peribahasa tentang kacang lupa kulitnya itu kira-kira peribahasanya itu bener apa enggak sih? Karena kalau dikatakan orang lupa akan asal usulnya itu kan seharusnya ya bukan dikatakan kacang lupa kulitnya dong, karena kalau kacang lupa kulitnya itu memang ya harus begitu toh. Kalau kacang terus kemudian di dalam kulit terus kan dia pasti akan mati. iya bener. Atau nggak bisa tumbuh, nggak bisa berkembang. Setuju banget sih, Om. Dan nggak mungkin juga kulit bisa tumbuh berkembang gitu loh, nutup terus gitu juga nggak mungkin. Kulitnya jadi gede gitu kan, malah serem sih jujur ya, malah agak menyeramkan gitu kalau gitu. Berarti itu sebenarnya kenapa ya itu peribahasanya? Apakah emang peribahasanya nggak ngerti sih, Om, mungkin dulu lagi ngeliat kacang gitu kali ya, Om, bikinnya gitu, tapi itu gimana ya? Karena emang pada dasarnya emang harus lupa kita. Iya, emang harus lupa. Aku nggak ngomong kita harus lupa ya, tapi kacang itu harus lupa pada kulitnya gitu. Kalau Iya. kita kan nggak, belum tentu. Heeh. Kalau Makanya kulit, gimana pemirsa? Ini ada pertanyaan dari saya ya. Cocok atau relevan nggak sih tentang peribahasa ini? Kenapa dikatakan kacang lupa kulitnya? Kalau dikatakan orang lupa asal usulnya, atau orang lupa balas budi atau apa kayak terserah itu mau diterjemahkan seperti apa, pemirsa bisa tulis di kolom komentar. Tapi yang paling penting, kenapa nggak pakai istilah lain sih? Karena memang kan kacang kalau misalkan dikatakan lupa kulitnya memang ya harus lupa, karena kalau kacang inget kulitnya dia pasti nggak akan bisa tumbuh. Kalau bisa tumbuh pun aneh gitu loh. Maksudnya tuh dalam kulit terus itu kacangnya, atau kacangnya selama hidup kulitnya ada terus di dekatnya dia gitu. Nggak mungkin, Om, malah harusnya kulitnya apa namanya busuk duluan gitu kan, di samping-sampingnya kan pasti kan kalau Iya. kita mau tumbuh.
Itu kita serahkan aja nih kepada pemirsa ya nih. Pemirsa gimana nih? Jadi apakah sebenarnya peribahasa ini masih relevan gitu? Apakah jangan-jangan ya maksud iya kita terima aja gitu, tapi sebenarnya kita bertanya-tanya nih kenapa sebenarnya apakah peribahasa ini masih relevan dengan dengan artinya yang sekarang kita tahu ya. Jadi wah, aku kalau misalnya pemirsa ini ada yang bisa memberikan kita pencerahan ya agar setidaknya kita bisa lebih mengerti, lebih pinter lagi ini. Ya, biar nggak pecah dasku gitu loh. biar orang bisa gitu. Biar pakar tidak tahu kita bisa berhenti pegang itu, saya takut jujur. Ini kayak pecah das ya. Pemirsa tolong tulis di kolom komentar jawabannya kira-kira masih relevan nggak sih kacang lupa kulitnya dengan arti yang sekarang kita ngerti. Jadi pemirsa, terima kasih semua pemirsa. Ya,